Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini untuk membacakan atau membahas sebuah pembahasan tentang ilmu faraid. Dan kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengantar ilmu faraid. Nah, tentunya pembahasan ini pembahasan yang perlu untuk kita lalui agar kita mengerti tentang gambaran umum ilmu hukum waris Islam ini. Ya. Di antara yang perlu kita ketahui adalah peletak ilmu faraid, peletak dari ilmu faraid. Biasanya setiap ilmu itu ada pelopor atau ada yang meletakkan dasar-dasarnya. Nah, ketika para ulama berbicara tentang ilmu faraid, peletak ilmu faraid, maka mereka mengatakan peletak dari ilmu faraid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah sendirilah yang beliau secara langsung membagi harta warisan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung membagi harta warisan. Tidak Allah serahkan kepada malaikat-malaikatnya. Tidak pula Allah serahkan kepada nabi dan rasulnya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang membagi harta warisan itu. Nah, bukan hasil ijtihad manusia, ya. Tidak diserahkan kepada malaikat atau nabi dan rasulnya. Dan ini sangat tampak, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika ada kasus-kasus faraid, kasus-kasus waris dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau alaihi salatu wassalam tidak menjawabnya kecuali setelah turunnya wahyu. Ya. Di antara contohnya adalah ketika istri Sa'ad ibn Rabi', radhiyallahu taala anhu, datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam menanyakan perihal pembagian waris dari harta peninggalan suaminya. Ya, Sa'ad bin Rabi' ini meninggal ketika perang Uhud. Meninggal ketika perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Meninggalkan harta, Nah, hartanya Sa'ad bin Rabi' diambil semuanya oleh saudara laki-lakinya. Ya. Kalau kembali kepada zaman jahiliyah memang seperti itu. Ya. Yang mengambil harta adalah laki-laki, itu pun yang paling yang paling kuat. Ya. Jadi Sa'ad bin Rabi' meninggal, kemudian hartanya ini semua diambil oleh saudara laki-lakinya. Sementara Sa'ad bin Rabi' punya istri, punya 2 orang anak perempuan. Ya. Sehingga istri Sa'ad bin Rabi' ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ja'at ila Rasul alaihi salatu wasallam. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan tentang warisan ini bagaimana. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' meninggal dalam perang Uhud bersamamu. Dan dia memiliki 2 anak perempuan. Ya, hartanya semua diambil oleh saudara laki-lakinya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam terdiam dan tidak memberikan jawaban. Sampai turun ayat-ayat waris kepada beliau alaihi salatu wassalam. Turunlah ayat-ayat waris kepada
Nabi alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Nabi memberikan pembagian waris sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi memanggil saudara Sa'ad bin Rabi, kemudian Rasul mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya harta Sa'ad bin Rabi ini 1/8 diberikan kepada istrinya, ya, karena Sa'ad bin Rabi meninggal dalam keadaan memiliki putri, memiliki anak, memiliki keturunan. Untuk istrinya mendapatkan 1/8, kemudian 2/3 dari harta diberikan kepada 2 putrinya, 2/3-nya, adapun sisanya, ya, engkau ambil. Ya. Jadi dikembalikan, apa yang sudah diambil itu, dikembalikan 1/8-nya untuk sang istri, istrinya Sa'ad, 2/3 diberikan kepada 2 anaknya, dan sisanya diambil oleh saudara laki-laki Sa'ad ibnu Rabi' radhiyallahu taala anhu. Ya. Kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil bahwasanya pembagian waris itu yang membagi adalah Allah azza wajalla. Ya. Dari atas langit Allah Subhanahu wa taala, ya, memutuskan urusan-urusan ini. Yang demikian ini perlu untuk kita ketahui, ya, dan perlu kita menyadari agar kita ini, ya, merasa lapang, merasa ridha dengan apa yang Allah putuskan. Nah, apakah tidak pantas untuk kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rabbul Alamin, zat yang maha adil, zat yang maha mengetahui maslahat untuk hamba-hambanya. Ya. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu waris ini peletaknya adalah Allah azza wajalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Pembagian waris itu tidak Allah serahkan kepada malaikat-malaikatnya, tidak Allah serahkan kepada para nabi dan rasulnya. Nabi pun menunggu, menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau kita menilai keadilan dengan akal-akal kita, ya biasanya kita itu menilai keadilannya macam-macam nanti timbangannya. Ya. Ada yang pakai perasaan, ya, ada yang pakai adat istiadat, ada yang pakai kebiasaan, ya, ada yang yang penting ridho. Nah, yang seperti ini tidak bisa menjadi patokan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah keputusan yang maha adil dan tidak ada sedikit pun kezaliman di dalamnya. Nah, kemudian masalah berikutnya, ya, terkait dengan pengantar ilmu waris adalah tentang sumber hukum dari ilmu faraid. Ya, yani kalau kita ingin mendapatkan, ya, maklumat tentang ilmu faraid, mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Sumber rujukan ilmu faraid yang utama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim yang insyaallah akan kita baca bersama biidznillah azza wajalla ayat-ayat tersebut, dan sedikit kita melihat tafsir dari ayat-ayat tadi. Nah, jadi sumber rujukan ilmu faraid adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian juga Sunnah As-Sahihah. Sunnah As-Sahihah. Sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak lain adalah wahyu. Ya. Jadi sabda Nabi pun wahyu. Nah, jadi kalau Nabi memutuskan suatu permasalahan di dalam masalah waris, ya seperti masalah nenek, ya, masalah nenek, masalah kakek, itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Tetapi adanya adalah dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang beliau sabdakan ini bukan dari diri beliau alaihi salatu wassalam, tetapi yang beliau sabdakan adalah wahyu. Ya. Karena wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam nau'an, ada 2 jenis wahyu. Ya. Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini 2 ini wahyu. Ya. Adapun tentang Al-Qur'an, na'am, Al-Qur'anul Karim kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Allah Subhanahu wa taala takallama bihi haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala berbicara, didengar oleh malaikat Jibril. Ya. Allah berbicara, Allah berfirman, didengar oleh malaikat Jibril mubasyarah, langsung dan hakiki. Didengar oleh malaikat Jibril. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya didengar oleh malaikat apa? Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Dikabarkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi kama sami', seperti didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan diperintahkan untuk ditulislah pada lembaran-lembaran, ditulislah pada apa? Kulit-kulit dan seterusnya sampai kepada kita saat ini. Itu adalah kalamullah. Ucapan siapa? Allah, firman Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan ucapan manusia, bukan ucapan Jibril alaihi salatu wassalam. Firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sunnah, ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu juga wahyu. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara melalui hawa nafsunya, dengan hawa nafsunya, tidak. In huwa, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyun. Wahyu yang apa? Diwahyukan. Nah, jadi ucapan Nabi itu wahyu. Ya. Baik, Nabi tidak berbicara kecuali ya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nadkur misalan, saya sebutkan misal apa yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dari urusan waris, tapi disebutkan di dalam apa? Hadis. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini sahih menurut syarat Syekh Al-Bukhari dan Muslim. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha lil jaddataini minal mirasi bis-sudusi bainahuma bis-sawa. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keputusan untuk dua orang nenek. Keduanya mendapatkan 1/6, ya, dibagi rata untuk keduanya. Jadi kalau ada nenek 2 atau 3 atau 4, ya, lupa ada nenek sampai 4. Iya, kalau naik ke atas sedikit, ya, satu tingkat itu bisa ada beberapa nenek. Ya. Nenek itu kalau berserikat, kalau ada 2 nenek, ya, atau lebih, yang semuanya adalah ahli waris, maka mereka berserikat di dalam berapa? 1/6. Berserikat di dalam 1/6. Ya. Misalnya saya meninggal, ya, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya bapak, ya. Tetapi saya punya ibunya ibu dan punya ibunya apa? Bapak. Itu kan sama-sama nenek. Ya. Ibunya ibu juga nenek, ibunya bapak juga apa? Nenek. Ya. Baik. Kemudian saya punya anak laki-laki misalnya, 1 anak laki-laki. Bagaimana cara pembagiannya? Ya, dicari dalam Al-Quran tidak ada nenek, tidak ada. Adanya di dalam apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Allah berkehendak demikian. Ya. Baik. Untuk menguji hambanya bahwasanya wahyu Allah itu Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Ya. Tidak bisa kemudian, oh enggak, nenek enggak dapat, nenek enggak dikasih. Ingat, Nabi alaihi salatu wassalam sudah memutuskan, dan keputusan Rasul adalah keputusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, ya, dan apa yang datang dari Rasul ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Itu perintah Allah Jalla wa Ala. Nah, dalam kasus yang saya sebutkan ini sebagai contoh, ya, saya punya 2 orang nenek, maka 2 orang nenek ini keduanya mendapatkan 1/6, berserikat dalam 1/6. Ya. Kalau harta saya 6 juta, maka 1 juta diberikan kepada 2 orang nenek, dibagi rata 500.000 masing-masingnya. Tersisa 5 juta diberikan untuk anak laki-laki saya, diambil semuanya oleh anak laki-laki saya,
Ya, sisa dari harta yang telah diberikan kepada dua orang apa? Nenek. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sumber ilmu faraid, sumber rujukan adalah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ada beberapa masalah yang ini terjadi ijtihad di kalangan para sahabat. Ya. Nah, ini juga menjadi sumber ijtihad para sahabat dalam beberapa masalah. Yang sebenarnya ijtihad itu ya mengambil dalil dari Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Beberapa kasus yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terjadi pada zaman Umar misalnya. Zaman Umar bin Khattab terjadi. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berijtihad. Setelah melihat ayat dan juga melihat apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau berijtihad dalam beberapa masalah seperti antaranya masalah yang disebut sebagai masalah Umariyatain. Ini contoh, insyaallah taala kita akan sampai kepada contoh masalah ini. Nah, ini terkait dengan sumber ilmu faraid. Jadi ilmu faraid sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah ya, as-sahihah, kemudian juga ijma' tentunya, dan beberapa hasil ijtihad dari para sahabat ya tentang masalah-masalah yang pernah terjadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Apa hukumnya? Nah, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Jawabnya ma'asyiral muslimin, mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Nah, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ya, kewajiban yang kewajiban itu dibebankan atas sebagian dari umat ini sampai mencukupi. Ya. Sampai mencukupi. Artinya kalau di tengah-tengah umat ini sudah ada yang mempelajari ilmu faraid dan itu mencukupi umat untuk menjawab ya problematika umat, masalah-masalah yang pada umat, maka gugur kewajiban atas yang lain. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, maka ya menjadi berdosalah seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Ya. Artinya jika ada sekelompok kaum muslimin yang mencukupi dalam mempelajari ilmu ini, gugurlah dosa atas kaum muslimin lainnya. Nah, kewajiban yang lain kaum muslimin yang tidak mempelajari ya bertanya. Ya. Bertanya kepada orang-orang yang telah mempelajari untuk dia nanti menerapkan hukum waris dalam kehidupannya. Karena ya, kita masuk pada masalah berikutnya, hukum mengamalkan. Kalau tadi hukum apa? Mempelajari. Kalau hukum mempelajari, iya, hukumnya fardu apa? Kifayah. Adapun mengamalkan ilmu faraid ya dalam pembagian waris, mengamalkannya, maka hukumnya adalah fardu ain. Hukum mengamalkannya adalah fardu apa? Ain. Nah, ya seperti ilmu tajwid, ya, ilmu baca Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, mempelajari ilmu tajwid secara mendetail, ya, qiraah, ya, ini fardu kifayah. Ya. Tapi mengamalkannya fardu apa? Fardu ain. Ya. Ini masing-masing kita wajib berusaha untuk maksimal di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Baik. Bukan kemudian sudah ada yang bagus bacaannya, saya jelek enggak apa-apa. Ya. Oh, enggak bisa seperti itu. Apalagi bacaan-bacaan yang kita gunakan untuk sholat seperti surah Al-Fatihah dan yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi mempelajari dan mengamalkannya ini memiliki hukum yang berbeda. Mempelajari ilmu faraid hukumnya fardu kifayah, adapun mengamalkannya maka ini fardu ain. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 13 dan An-Nisa ayat 14. Itu dalilnya. Naam. Setelah Allah menyebutkan
hukum waris dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 itu semuanya ayat-ayat tentang apa? Waris dari surat An-Nisa. Ya. Baik. Setelah Allah menyebutkan hukum waris, ditutup dengan pujian bagi orang-orang yang mengikuti hukum tersebut dan diiringi dengan ancaman dengan orang-orang yang melampaui apa? Batas. Ya. Baik, di dalam surah An-Nisa ayat 14 Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, setelah disebutkan ayat-ayat apa? Waris. Barang siapa yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia melampaui batas. Ya, wa yata'adda hududahu. Kemudian dia melampaui batas, ya, dari batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Naam, yani diancam dengan neraka. Wabillahi taufiq. Ya. Yang diancam dengan ancaman yang seperti ini, tentunya dia telah melakukan sesuatu yang apa? Yang terlarang. Ya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah menyebutkan ayat ini di dalam surah An-Nisa, Ibnu Katsir mengatakan, ya, orang-orang tersebut berhak mendapatkan balasan ini karena dia telah merubah hukum Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya dikasih setengah malah dikasih semua harta. Yang seharusnya dikasih tidak dikasih. Nah, wabillahi taufiq. Yang bukan ahli waris malah diberi. Yang ini tentunya akan merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah membalas dengan penghinaan dalam azab yang pedih dan juga azab yang kekal yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 14 ini. Fa hadhil ayatu, maka ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi dalil yang menunjukkan bahwasanya mengamalkan hukum waris itu, ya, dalam kehidupan kita adalah fardu apa? Ain. Ya, fardu ain. Nah, adapun orang lain mungkin belum bisa, ya, karena jahil, karena masih dikuasai oleh apa namanya? Ya, perasaan dan seterusnya, itu urusan yang lain. Yang penting kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, dibagi rata. Nah, ya. Padahal di sana ada anak yatim yang seharusnya berhak, ternyata tidak dikasih. Nah, ya sudah, saya hanya mengambil hak saya saja. Perhitungannya seperti ini, mohon maaf saya dapatnya sebenarnya hanya 1 juta. Kok saya dikasih 5 juta? Mohon maaf, yang 4 juta saya kembalikan. Saya hanya mengambil jatah saya. Saya hanya mengambil hak saya. Atau mendapat banyak, setelah dihitung itu dulu, saya bukan ahli waris, saya tidak dapat, saya kembalikan semuanya. Ya, ini bukan hak saya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ini semuanya ikhwatil kiram, ya, akan menjadi sebab kebaikan, sebab keberkahan, ya, di dalam kehidupan kita insyaallah taala dengan kita melaksanakan, ya, perintah-perintah Allah. Karena orang yang melaksanakan hukum Allah ini disebutkan pahalanya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah akan memasukkan dia kepada jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang apa? Yang besar, kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Yang terakhir dari pembahasan pengantar ilmu waris adalah tentang keutamaan mempelajari ilmu faraid. Apa keutamaannya? Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Saya akan bacakan, ya, apa yang disebutkan dalam buku ini. Sebagai ilmu syariat, ya, semua dalil tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, merupakan dalil keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Ya. Jadi karena ilmu faraid itu adalah ilmu syariah, ya, maka semua dalil tentang keutamaan menuntut ilmu
masuk dalam apa? Keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Misal, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap apa? Agama. Nah, ilmu faraid termasuk dari ilmu agama. Ya. Kalau seorang belajar menuntut ilmu faraid, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kemudian juga dimudahkan jalannya menuju jannah. Dimudahkan jalannya menuju jannah. Disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu berjalan, menempuh sebab-sebabnya, ya, sahhalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Menuju jannah. Nah. Baik, sebut semua dalil tentang keutamaan ilmu masuk di dalamnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman. Ya, diangkat derajatnya. Akan diangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Wabillahi taufiq. Sehingga semua ya dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan mempelajari ilmu Alkitab was sunnah masuk di dalamnya juga ilmu apa? Al-faraid atau ilmu hukum waris Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang sesungguhnya lemah, ya. Sering disebutkan oleh para ulama sebagai ya keutamaan ilmu faraid, ya. Namun sekali lagi riwayat-riwayatnya lemah, ya. Tetapi tidak mengapa kita sebutkan karena memang ini masyhur, ya, sering disebutkan dalam buku-buku apa namanya, buku-buku waris, ilmu waris. Nah, saya bacakan salah satu saja di antara apa? Di antara hadis-hadis tersebut. Nah, diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi rahimahullah, ya, dan juga Sunan Nasa'i wa Ahmad wal Hakim wal Baihaqi, dan hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda yang maknanya, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Baik. Ta'allamul Quran wa'allimuhu linnas. Pelajari Al-Quran dan ajarkanlah Al-Quran kepada manusia. Kemudian Rasul mengatakan, pelajarilah faraid. Pelajarilah ilmu waris. Dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku seorang yang akan mati. Sedang ilmu pun akan diangkat. Kalau beliau wafat sudah. Tidak ada lagi wahyu turun. Ya. Para sahabat wafat juga demikian. Wafatnya seorang alim dikubur pula bersamanya apa? Ilmunya. Ya, oleh karena itu ketika sahabat Zaid bin Sabit yang kita sebutkan kemarin sebagai sahabat yang ahli dalam ilmu apa? Faraid, meninggal, disolati oleh Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ya, anhuma. Ketika dimakamkan berkata Ibnu Abbas, al-yaum, pada hari ini dufina ilmun katsir. Pada hari ini dikubur ilmu yang banyak. Ya. Jadi cabutnya ilmu itu bukan hilangnya ilmu begitu saja, tetapi biqabdil ulama, dengan apa? Ya, diwafatkannya ulama. Ya. Kalau ulama diwafatkan sudah, nah, ya, dikubur bersamanya ilmunya. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal sudah, ya, selesai sudah. Nah, tinggal apa yang beliau wariskan berupa ya, kitab-kitab beliau. Tapi beliau sendiri sudah dikubur bersama dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Iya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mewanti-wanti, segeralah kalian belajar faraid. Karena aku ini bakal meninggal. Ilmu pun akan diangkat. Akan datang suatu masa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, di mana ada dua orang berselisih.
Berselisih tentang pembagian waris, ribut. Bagaimana membaginya? Ini bagaimana membaginya? Dua orang berselisih dalam masalah pembagian waris, namun dia tidak menemukan seorang pun yang bisa memutuskan perkaranya. Tanya sana tidak bisa, tanya sini tidak ngerti, tanya saya sana tidak ada jawaban. Nabi mengatakan demikian. Hampir-hampir datang suatu masa, ada dua orang yang punya permasalahan persengketaan dalam waris, namun tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu ini ya menjadi sangat asing di zaman itu. Menjadi sangat asing di zaman itu. Walaupun tidak mungkin diangkat. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah tidak mungkin dicabut dari muka bumi ini, tidak ada sama sekali, tidak mungkin. Tetapi mungkin saja ya ilmu itu tidak ada di kampung kita. Ya, mungkin saja ilmu itu tidak ada di RT kita, di kampung kita, di kabupaten kita, bisa jadi. Nah, adapun secara keseluruhan tidak mungkin ilmu itu akan dihilangkan dari muka bumi ini. Islam akan terus dijaga ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Ini wallahu taala a'lamu bis-shawab, ya. Beberapa hal yang bisa kita sebutkan ya terkait dengan pengantar ilmu faraid. Alhamdulillah kita sudah ya mempelajari tentang definisi ilmu ini, kemudian juga nama atau sebutan dari ilmu ini, kemudian objek yang dipelajari dalam ilmu faraid, kemudian buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu ini, kemudian peletak dari ilmu faraid, sumber-sumber dari ilmu faraid, hukum mempelajarinya, hukum mengamalkannya, ya, kemudian juga keutamaan di dalam kita mempelajari ilmu apa? Faraid. Dan semoga Allah Jalla wa Ala ya memberikan kepada kita semuanya ya kemudahan untuk kita terus mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam terkait dengan ilmu faraid. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya di dalam surah An-Nisa, ya di dalam surah Al-Anfal, ya ayat-ayat tentang waris. Baik, kita akan baca bersama ayat-ayat tersebut, kita tadabburi. Kita akan tadabburi insyaallah taala ayat-ayat tersebut. Ya, dan semoga ya pada kesempatan yang akan datang ya kalau tidak memegang kitabnya bisa kita baca mushaf ya. Kita baca mushaf sehingga kita langsung kepada sumber dari ilmu faraid itu, kita baca ayat per ayat ya, semoga Allah azza wajalla memudahkan untuk kita mentadabburinya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Ya. 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 Padahal bapak kandungnya ya. Bapak kandungnya itu. Allahu Akbar. Ya. Baik. Ada pertanyaan ya. Apakah di dalam syariat Islam mengenal harta bawaan? Ya. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah sebuah kasus ya, di mana ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang punya harta. Ya, laki-laki ini tidak membawa harta. Kalaupun ada sedikit, ya istrinya ini, ya dia punya harta mungkin warisan dari bapaknya, ya, atau mungkin memang harta dia, harta sang istri, ya, sampai punya anak, kan demikian. Di dalam perjalanan hidupnya, ya meninggal ini sang wanita. Ya. Baik, sang wanita ini meninggal.
kemudian anak-anak wanita ini yang tidak lain juga anak-anak apa? Ya, bapaknya ini yang laki-laki ini mengusir apa namanya? Bapaknya. Kamu mbok jangan di sini. Ini hartanya ibu. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Yang seperti ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Akan ada pembahasan khusus di sini yaitu tentang harta yang dibagikan kepada ahli waris itu harta siapa? Ya. Jawabannya harta yang dibagi itu adalah harta murni milik mayit. Ya. Harta murni milik apa? Mayit. Jadi kalau ada yang belum murni harus dimurnikan dulu. Mungkin ada harta yang berserikat. Ya. Ada harta yang masih tercampur dengan apa? Harta orang lain, usaha bersama dan seterusnya. Ini harus dipisahkan dulu. Nah, dalam kasus tadi ya, kalau dikatakan apakah sang suami ini punya hak? Ya punya hak. Ya, dia punya hak. Haknya adalah 1/4 dari harta apa? Ya, harta istri yang meninggal ini. Ya. Karena mereka berdua menikah dan punya apa? Anak. Taruhlah dalam perjalanannya ini, ya, harta sang istri itu masih terjaga. Hartanya masih terjaga. Ya biasanya hartanya perempuan itu terjaga karena dia tidak mengeluarkan apa? Nafkah secara umum. Tanahnya masih utuh, tanah warisan dari orang tuanya masih utuh. Ya. Sementara sang suami ya kalau dapat uang untuk apa namanya? Makan, dapat uang untuk perbaikan rumah, dapat uang untuk ini, habis ini uang ini. Ya. Ya. Sehingga ketika meninggal, ya dia mungkin tidak punya apa-apa saat ada yang meninggal laki-laki ini. Tapi sekarang yang meninggal adalah apa? Ya, sang istri. Istrinya meninggal dalam keadaan dia punya harta. Dan bukan harta suaminya, betul bukan harta suaminya, harta sang istri. Ya. Nah karena itu harta sang istri, ya masalah apakah sang suami punya hak? Ya dia punya hak. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak. Ya, dengan adanya hubungan pernikahan itu ada hubungan warisi. Ya, berarti kasus yang panjenengan tanyakan ini seorang wanita meninggalkan seorang suami dan beberapa anak. Ya, beberapa anak. Ada anak laki-lakinya barangkali. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Maka harta itu 1/4 diberikan kepada apa? Kepada suami. Ya. Kemudian sisanya ini nanti diberikan kepada anak-anaknya. Atau ahli waris yang lain kalau memang masih ada. Nah, ya. Yang jelas untuk anak-anaknya. Ya. Baik. Dan taruhlah. Nah, ya. Sang istri ini tidak punya harta. Nah, ya. Bukan berarti kemudian ya ini masalah yang lain, ini durhaka kepada apa? Kepada orang tua namanya. Ini masalahnya lain lagi ini namanya. Masa orang tua bapaknya diusir, ini kan keterlaluan, ya kan? Ya, keterlaluan, bapaknya diusir. Nah, selama ini dia mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Nah, dia ada di dunia ini sebabnya adalah apa? Bapaknya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi adapun pertanyaan tadi mungkin wajib jelas insyaallah. Nah, jadi apakah ada harta bawaan diakui oleh Islam? Iya, diakui oleh Islam. Karena itu hartanya ibu, wanita ini ya sudah selamanya punya dia. Ya, kecuali dalam kehidupan suami istri, sang istri memindah tangankan. Itu cerita lain lagi. Saking tresnane gitu kan ya. Ya, punya tanah banyak warisan, ini yang 1 hektar untuk emas saja. Ya, sampai diganti apa namanya? Ya, nama sertifikatnya. Ini berarti sudah jadi hak apa? Ya, suaminya. Selama dalam kehidupan itu kok kemudian ada pindah tangan dan seterusnya, ya itu juga dilihat nantinya. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.